Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari laporan kegiatan kami yang berjudul seorang oknum yang membubarkan jamaat Kristiani ketika sedang melaksanakan ibadah di Gereja Lampung. Latar belakang Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dan mengatasi intoleransi. Sistem pendidikan yang inklusif dan menyeluruh mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman kepada generasi muda. Melalui kurikulum yang mencakup berbagai perspektif dan pengalaman, masyarakat ideal memastikan bahwa warganya memiliki pengetahuan yang memadai untuk menghargai keunikan setiap individu. Salah satu akses dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengakui keberagaman agama dan meyakinkan setiap warga negara untuk menjalankan agamanya dengan damai dan menghormati agama-agama lain. Khususnya Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, yang berarti setiap orang memiliki hak untuk menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa ada diskriminasi. Indonesia mengakui berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu toleransi, sehingga dapat menimbulkan adanya intoleransi. Intoleransi adalah suatu sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima atau menghormati perbedaan, terutama dalam hal keyakinan agama, suku, ras, atau orientasi seksual. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kurang memahami keberagaman yang ada dalam masyarakat sehingga dapat menyiapkan sikap intoleransi. Masalah kurangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama yang saat ini banyak terjadi akhirnya menjadi sebuah konflik. Terjadinya hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa sikap saling menghormati, menganggap rendah pemeluk agama lain yang tidak sama dengan agamanya yang dipeluknya. Hilangnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Para pemeluk agama tidak mampu mengontrol diri sehingga tidak menghormati bahkan memandang rendah agama lain. Serta kecurigaan di mana ketika salah satu faktor tersebut terjadi, maka permasalahan konflik antara umat beragama akan timbul. Maka dari itu penyebab masalah kurangnya toleransi antar umat beragama harus diminimalisir atau dihilangkan dengan berbagai solusi permasalahan. Imbasnya kondisi tersebut, masyarakat di Bandar Lampung memeluk agama yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, ada yang bertoleransi dan ada juga yang tidak toleransi. Maka topik yang diambil dalam kasus ini tentang intoleransi beragama. Pada tanggal 19, sebuah oknum yang belum diidentifikasi dengan jelas memasuki gereja Kristen Kamah Daud ketika jemaat sedang berkumpul untuk beribadah. Para saksi mata dan anggota jemaat yang hadir pada saat itu memberikan laporan tentang perilaku oknum tersebut. Beberapa di antaranya menggambarkan oknum tersebut memperlihatkan tanda-tanda perilaku tidak stabil. Sementara yang lain mencatat bahwa dia membubarkan ibadah dengan sikap yang provokatif dan menghina. Insiden ini menimbulkan keprihatinan serius di komunitas setempat serta mendapat perhatian dan berbagai pihak, termasuk otoritas keamanan dan pimpinan agama. Hal ini menjadi dorongan bagi penegak hukum dan lembaga terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan bahwa tindakan semacam ini tidak terulang lagi di masa depan. Yang kedua yaitu ada B, fokus masalah. Kejadian yang terjadi di Gereja Provinsi Lampung menyoroti masalah keamanan dan kebebasan beragama di lingkungan tempat ibadah. Insiden ini menimbulkan pernyataan tentang upaya perlindungan terhadap tempat ibadah dan hak asasi manusia dalam beragama secara aman dan tanpa gangguan. Lebih jauh lagi, kejadian ini juga mencerminkan tantangan dalam menangani perilaku oknum atau individu yang dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan jemaat yang beribadah. Oleh karena itu, fokus masalahnya adalah peningkatan keamanan dan perlindungan terhadap tempat ibadah untuk memastikan kebebasan beragama yang aman dan damai, serta penanganan efektif terhadap perilaku individu yang mengancam keamanan jemaat dalam situasi tempat serupa di masa depan. C. Rumusan masalah. Bagaimana meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap tempat ibadah guna memastikan kebebasan beragama yang aman dan damai bagi jemaat.
2. Ada strategi yang efektif untuk menangani perilaku individu atau oknum yang mengancam keamanan jamaat selama beribadah di tempat ibadah. 3. Bagaimana memperkuat kerjasama antara masyarakat, otoritas keamanan, dan pimpinan agama dalam upaya meningkatkan keamanan dan perlindungan tempat ibadah. 4. Apa upaya konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan dan memastikan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Bab 2. Sumber informasi. A. Media online. Nama situs web detik.com/detik Sumut. Judul artikel kronologi Jemaat Kristen Bandar Lampung dilarang beribadah di gereja. Tanggal publikasi Senin 20 Februari 2023. URL https://www.detik.com/sumut-hukum strip dan strip kriminal _d strip 6578714 kronologi strip jemaat strip Kristen strip Bandar strip Lampung strip dilarang strip beribadah strip di strip gereja. Ada beberapa informasi yang didapat pada akun TikTok, diantaranya: pertama, Tribun Tangerang; kedua, Tribun News Wiki; ketiga, Fams TV; 4, Tribun Jateng. B. Hasil observasi. Observasi ini dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2023. Lokasinya yakni di Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Hasil observasi dan pencarian kasus kita ini menemukan kasus tersebut melalui berita yang viral di media sosial tentang sejumlah warga dinarasikan melarang umat Kristen beribadah di gereja. Aksi dugaan persekusi ini terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek, Rajabasa, Bandar Lampung. Dalam beberapa video yang diterima Detik Sumut, awalnya terlihat seorang pria yang dikatakan ketua RT setempat memasuki lingkungan gereja dengan cara melompati pagar. Peristiwa itu disebut terjadi Minggu, tanggal 19 Februari kemarin. Dan hal itu membuat para jemaah merasa tidak nyaman dengan adanya aksi tersebut. Wakil Gubernur Lampung, Cusnunia Calim, menyayangkan video dugaan pelarangan jemaat Kristiani melakukan aktivitas ibadah di gereja. Cusnunia alias Nunik berharap masalah tersebut bisa diselesaikan. C. Hasil wawancara. Dalam hasil wawancara terkait pembubaran ibadah Kristen di Gereja Bandar Lampung, kami mendapati bahwa kasus tersebut merupakan tindakan yang tidak baik untuk dilakukan. Kasus tersebut mengakibatkan adanya ketidakadilan bagi rakyat Indonesia, terutama jemaat Kristiani di gereja, karena dianggap telah mengganggu ibadah jemaat Kristen, sehingga kasus tersebut merupakan tindakan yang kita sebut intoleransi. Indonesia memiliki agama berbeda-beda. Untuk itu kita perlu bersikap toleransi dan memberikan hak yang sama. Dalam beribadah kita tidak perlu izin selama sifatnya tidak mengganggu. Kita harus menghormati dan menghargai kepada sesama manusia. Kita harus memaafkan secara kekeluargaan terkait tindakan tersebut. Namun, apa yang telah diperbuat dan perbuatan itu melanggar hukum harus tetap ditindaklanjuti ke jalur hukum. Karena itu merupakan tindakan yang sangat perlu untuk dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Dalam proposal ini, kita mendapatkan informasi dari seorang mahasiswa, masyarakat sekitar, dan tanggapan dari media sosial. Yang pertama, mahasiswa. Nama narasumber kali ini ialah Sinta Putri, profesi mahasiswi. Yang kedua, nama narasumbernya yaitu Ferry. Profesinya sama seperti Cynthia, yakni mahasiswa. Yang ketiga, media sosial dengan nama Yama Charles. Profesinya ini adalah artis. Selanjutnya, bab 3, metode pengumpulan informasi. A. Teknik wawancara. Melakukan wawancara kepada warga atau masyarakat yang mengetahui tentang kasus ini. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka terkait kasus ini yang waktu itu viral pada masanya. Apa yang harus dilakukan dalam mengatasi kasus tersebut. Dan mencari pendapat masyarakat lainnya
dari sumber komentar yang ada di video kasus tersebut di media massa. B. Studi dokumen. Melakukan pengumpulan informasi dan menganalisis artikel yang membahas tentang kasus tersebut. Apakah sudah ada penanganan dari pihak berwajib terkait kasus ini? C. Observasi. Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap suatu masalah yang kita dapat. Pengamatan yang kita lakukan yaitu dengan mencari informasi di media sosial seperti TikTok, YouTube, dan website. Langkah-langkah pengumpulan informasi. 1. Menentukan informasi yang ingin dikumpulkan datanya. 2. Menetapkan stempel atau responden dengan kriteria. 3. Memiliki pengetahuan sesuai dengan topik yang diteliti. 4. Dapat memberikan informasi yang logis dan sesuai realita. 5. Memiliki keinginan bekerja sama dan berbagi informasi terkait topik yang diteliti. 6. Menetapkan jangka waktu pengumpulan data. 7. Mendapatkan izin persetujuan dari responden. 8. Melakukan pengumpulan data. Jadwal pelaksanaan kegiatan.